Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 14 Juli 2024. Dan saya Lina Salina selama kurang lebih 60 menit ke depan akan membersamai akhir pekan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan. Dan berikut pemirsa kami hadirkan informasi selengkapnya. Informasi pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Pemirsa, petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kalsel amankan narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 kg. Diduga jaringan Predi Pratama alias Miming. Ditres Narkoba Polda Kalsel kembali mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang diduga dari jaringan internasional Predi Pratama. Setidaknya hal itu disampaikan oleh Direktur Res Narkoba Polda Kalsel, Kombes Pol Kelana Jaya, saat konferensi pers Rabu 10 Juli 2024 di Banjarmasin. Pengungkapan berawal dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 7. Di lokasi ini petugas menemukan barang bukti sebanyak 7 kg. Kemudian lokasi kedua yakni di kilometer 17 Kecamatan Gambut didapat sebanyak 13 kg sabu. Total ada 5 pelaku yang diamankan di 2 lokasi itu, di antaranya MRF, DH, MRM, dan RSH yang berasal dari luar Kalimantan Selatan yakni dari Bandung, Jawa Barat. Kita dari Direktorat berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat sekitar 7 kg. Kemudian di TKP kedua kita melakukan pengungkapan lagi. Kita mengamankan barang bukti sekitar ada 13 kg ya berat kotornya, kalau di total sekitar 20 kg ya kilogram kita lakukan pengungkapan. Dari pengungkapan tersebut dari 2 TKP kita mengamankan 5 orang pelaku ya. Ini saya sebut inisial saja. Jadi inisial yang pertama itu atas nama 1 orang pelaku inisial AR berasal dari Kalimantan. Mereka datang dari Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah sepekan berada di Kalsel. Direktur Res Narkoba Polda Kalsel menekankan pelaku MRF terbilang lincah saat menyelundupkan narkotika di Kalsel. Pasalnya dari hasil penyelidikan, MRF pernah lolos menyelundupkan sabu-sabu seberat 40 kg ke Kalimantan Selatan. Sejauh ini petugas masih terus melakukan pengembangan termasuk jaringan di atasnya. Syarfani melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sedikitnya 28 orang pasien dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum akibat mabuk kecubung. 2 orang diantaranya bahkan dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan. Belakangan masyarakat Kalimantan Selatan cukup dihebohkan atas banyaknya warga yang mabuk karena kecubung ini. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dalam 5 hari terakhir menerima peningkatan pasien akibat mabuk kecubung. Terhitung 28 pasien telah dirawat di rumah sakit ini dari Jumat lalu hingga Selasa 9 Juli 2024. Asal pasien ini tersebar dari beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Kota Baru dengan rentang usia antara 20 sampai 53 tahun. Pelaksana tugas Direktur RSJ Sambang Lihum, Yudi Riswandi, menyatakan meningkatnya pasien mabuk kecubung di Sambang Lihum ini membuat pihak rumah sakit mengupayakan segala cara untuk melayani pasien dengan memakai ruangan lain untuk menampung pasien. Karena kita ini rumah sakit khusus terkait jiwa dan tentu penanganan adiksi ini ada di kami, maka segala upaya kami lakukan. Jadi hingga saat ini memang ruang detok kami itu yang kapasitasnya 29 sudah penuh. Kemudian kita alokasikan lagi ruang aksis ya dok ya. Jadi ruang yang bisa ditunggu oleh keluarga pasien dengan harapan untuk pemantauan ini lebih maksimal dari keluarga pasien. Dan hari ini juga akan kita siapkan ruangan khusus
intensif ya, yang akan kita ruang kelas ruang intensif sama ruang kelas yang kita siapkan, tetapi memakai tahapan awal ruang kelas dulu. Jika ruang kelas tidak mampu menampung, mungkin intensif akan kita berdaya gunakan lagi. Prinsipnya untuk kasus psikiatri yang lain akan kita gabung sementara sesuai dengan jenis kelamin. Psikiater konsultan adiksi RSJ Sambang Lihum, Dr. Firdaus Yamani menyebutkan, dari 28 pasien tersebut, 2 orang meninggal dunia, keduanya berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi mengalami infeksi pernapasan. Pasien yang intoxikasi kecubung atau lagi dioplos dengan yang lain datang dengan kondisi gelisah, bicara meranyau, dan juga sulit tidur. Ya, sehingga kami berikan suntikan agar bisa mereka lebih tenang, dan juga kalau mereka sulit tidur akan kami berikan obat minum agar bisa tidur, dan obat yang lain biar mereka lebih tenang. Dan juga diberikan obat diuretik, itu obat biar bisa sering kencing. Itu tujuannya agar zat kecubung, zat yang lain yang ada di dalam tubuh mereka bisa cepat keluar dengan air kencing tadi. Ini karena mulai berhari Jumat ya, dan juga masih banyak yang kondisi gelisah, jadi kami belum bisa mengevaluasi lebih lanjut. Tapi ada yang mulai sadar, mereka ada yang oplos alkohol, sinet kecubung, mereka oplos. Tapi ini perlu evaluasi lebih lanjut. Ya, 2 orang meninggal ini terjadi depresi pernapasan ya. Awalnya bagus, tapi makin lama suhunya makin naik, makin lama saturasi oksigen makin turun, akhirnya tidak tertolong lagi, mereka meninggal karena depresi pernapasan. Untuk penanganan pasien mabuk kecubung yang cukup banyak, RSJ Sambang Lihum telah menghubungi rumah sakit umum di sekitar jika ada kegawatan agar membackup secara maksimal. Setelah terjadi perbaikan, baru dirujuk ke RSJ setempat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersama rombongan tim Sekenceng Kalsel memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada warga terdampak musibah kebakaran di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kabupaten Tanah Bumbu. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi bersama rombongan tim Sekenceng Kalsel memberikan bantuan kepada warga terdampak musibah kebakaran di Kelurahan Tungkaran, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Juli 2024. Bantuan tersebut berupa 300 lebih paket sembako dari pemerintah Provinsi Kalsel, serta sejumlah uang tunai yang berhasil terkumpul dari anggota Sekenceng Kalsel. Si Maman 1, 2, 3. Ini sini 1, 2, 3. Pada kesempatan itu, Paman Yani bersama tim Sekenceng Kalsel juga meninjau lokasi kebakaran, sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut memberikan kepeduliannya. Diketahui kebakaran yang terjadi pada Kamis 27 Juni lalu menghanguskan 22 rumah dan tercatat 34 kepala keluarga, 108 jiwa terpaksa mengungsi di tempat saudara mereka. Paman Yani berharap pemerintah setempat segera melakukan perbaikan atau relokasi terhadap korban. Semoga korban tabah dalam menghadapi cobaan ini dan segera bangkit lagi. Karena bagaimanapun juga ini memang harus perlu pendampingan untuk traumatik ya. Nah ini kita serahkan nanti ke BPPD Kabupaten Tanah Bumbu yang sekiranya nanti melakukan pendampingan karena pasti ada rasa traumatik ya. Dan kami berharap juga segera mungkin barangkali PUPR sudah merancang ini juga bagaimana nanti
merelokasi atau sementara dulu lah seperti apa. Dan selanjutnya juga kami berterima kasih bahwa pihak-pihak masyarakat, swasta, dan lain sebagainya seperti kami organisasi sosial juga mestinya harus kita ada warga kita yang tertimpa musibah, kita harus segera berupaya untuk membantu daripada warga atau masyarakat kita yang terkena musibah. Sementara itu, Lurah Tungkaran Pangeran Ahmad Syarif menyampaikan terima kasih atas kepedulian yang diberikan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur serta Paman Yani terhadap warganya. Harapannya bantuan ini bermanfaat bagi warga, khususnya mereka yang terdampak musibah kebakaran. Saya atas nama warga yang terdampak ini mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan anggota Dewan kita terpilih, Paman Yani. Jadi semoga bantuan Paman Yani di sini sangat bermanfaat sekali dan membantu warga yang lagi kesusahan, dan mudah-mudahan warga yang terdampak terbantu sekali. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Kepala Sekretariat Kompolnas Musa Tampu Bolon didampingi Irwasda Polda Kalsel, Kombes Pol Turman Sormin, bersama Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harzakusuma dan PJU Polres Banjarbaru meninjau fasilitas sumur bor program bantuan Polda Kalimantan Selatan. Kesempatan Kompolnas berkunjung ke Polda Kalsel berkenan meninjau lokasi fasilitas sumur bor bantuan Polda setempat yang terletak di depan Musala Al-Ikhwan, Komplek Rinakarya RT 01, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, akhir pekan tadi. Kunjungan Kepala Sekretariat Kompolnas Musa Tampu Bolon didampingi Irwasda Kombes Pol Turman Sormin dan Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harjakusuma dan Wakapolres serta Kompol Windy Adiningrum beserta pejabat utama Polres Banjarbaru. Musa Tampu Bolon mengaku bantuan fasilitas sumur bor ini dari Polda Kalimantan Selatan untuk masyarakat. Selain tugas penegakan hukum, Polda Kalsel juga memberikan bantuan fasilitas sumur bor kepada masyarakat seperti yang kita lihat sekarang ini. Bantuan sumur bor tentu saja sangat dibutuhkan warga masyarakat. Selain itu, Musa berharap untuk Polda Kalsel dapat melakukan kegiatan lainnya selain penegakan hukum, tapi juga hal-hal lain yang bisa meningkatkan taraf hidup dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kita tahu masyarakat perlu air dan Polda bisa memfasilitasi bahkan langsung turun tangan untuk membantunya. Bantuan sumur bor ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang membuat prestasi ini membuat apresiasi dari Kompolnas yang menyelenggarakan itu. Selain tugas-tugas lain ya dalam perlindungan, pengawasan masyarakat, khususnya penegakan hukum juga Kalselnya sudah baik ya. Data-data yang kami dapat bekerja sama dengan Mabes Polri dari Irwasum, dari Propam, Humas, Rena, Posko Presisi, semuanya sudah baik. Nah, inilah nilai-nilai yang bisa mengungkit nilai tambah tadi. Ya, dan kita melihat langsung ternyata memang sumur bor ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga memang kami berharap Polda Kalsel melakukan lagi upaya-upaya lain, tidak hanya masalah penegakan hukum, tapi juga hal-hal lain yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dapat dirasakan langsung manfaat oleh masyarakat. Jadi tidak usah muluk-muluk. Nah ini saja, ini pasti dirasakan oleh masyarakat. Memang mereka butuh air. Nah Polda Kalsel bisa memfasilitasi. Tadi kami dengar dari CSR itu sangat baik, jelas sumber anggarannya dari mana, sehingga memang ini hal positif yang bisa ditiru oleh polda-polda lain. Sementara itu Kapolres Banjarbaru AKBP Dodi Harjakusuma menanggapi terkait kunjungan Kompolnas di wilayah Banjarbaru menyatakan kedatangan tamu dari Kompolnas terkait pengecekan berbagai program dari Polda Kalimantan Selatan khususnya di wilayah Banjarbaru. Sebenarnya program Pak Kapolda ini sudah
seluruh wilayah Kalsel, namun yang ditunjuk adalah Polres Banjarbaru. Nah, kemudian yang dicek adalah masalah bedah rumah dan sumur bor air bersih. Terkait masalah bedah rumah, kita di sini dari tahun lalu sampai sekarang 2023 sampai 2024 sebanyak 10 bedah rumah. Kemudian sumur bor air bersih itu 3 sumur bor itu tahun lalu. Nah, sekarang ini dicek yang baru mau dibangun. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta warga memanfaatkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai 1 Juli hingga 9 Desember mendatang. Terhitung mulai tanggal 1 Juli hingga 9 Desember mendatang, pemerintah Provinsi Kalsel kembali menggratiskan atau bebas sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor PKB atau bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Melalui program itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta warga untuk memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya. Setidaknya hal itu disampaikan Paman Yani saat gelaran sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi daerah di Desa Kupang Berkah Jaya, Tanah Bumbu belum lama tadi. Pelaku untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi ada plat D misalnya dari Makassar, pindah ke DA, ya itu bea balik namanya gratis, tidak perlu bayar. Untuk hal-hal ini tentu saja, ya. Nah, ini baik sekali disampaikan kepada masyarakat karena masyarakat tidak ada yang tahu kecuali kita yang menyampaikan. Sehingga menurut saya hal ini baik untuk disosialisasikan. Terbukti dengan barangkali antusiasme warga yang malam ini saya berhadir pada kesempatan malam ini. Ya, banyak sekali. Mungkin nanti bisa terlihat dari mungkin tersampaikan oleh visualnya nanti. Nah, ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan ini Haji Sobiri Nur sudah mengeringankan daripada wajib pajak kami dan hal ini masyarakat kami di Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kota Baru. Jadi lebih jauh Paman Yani mengingatkan pajak dan hasil retribusi yang terkumpul akan kembali ke masyarakat berupa fasilitas kesehatan, fasilitas publik, bantuan sosial hingga infrastruktur. Sebagai contoh nyata di Tanah Bumbu khususnya, yakni Jalan Bebas Hambatan ke Banjarbaru yang rencananya Agustus nanti akan diresmikan. Paman Yani berharap program yang diinisiasi Gubernur Kalsel Sabiri Nur bisa lebih meningkatkan partisipasi masyarakat memenuhi kewajiban pajak. Pasalnya dengan membayar pajak tentu meningkatkan pendapatan asli daerah. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lintas Banua Sepekan. Usai jeda kami akan hadir dengan informasi menurunnya peminat peserta didik baru di beberapa sekolah.